Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kanal Kelas Inspirasi Budiman. Saya mau bicara tentang ruang. Sebuah ruang yang bernama desa dan kota yang nantinya membentuk sebuah ruang negara. Sebuah negara, walaupun basisnya adalah ide, tetap saja dia harus disusun atas tata ruang fisik yang benar. Tata ruang dalam sebuah daerah harusnya memiliki konsep bagaimana kondisi manusia apabila nantinya akan tinggal di sana. Anggap saja misalnya tata kota yang harus mengikuti cara agar masyarakat mudah bersinergi atau bekerja sama. Kita bisa melihat pada rancangan bangunan kotanya. Di tiap kota besar misalnya ada lapangan-lapangan besar yang memudahkan orang berkumpul dan dikelilingi tempat yang penting. Misalnya kita melihat tata letak Jakarta. Di tengah Monas kita melihat ada stasiun besar yang mempermudah akses orang untuk masuk pusat kota. Dari sini kita hampir bisa melihat semua layanan transportasi terkoneksi satu sama lain ke tempat-tempat yang lebih terpelosok lagi, hingga ke Depok, ke Bekasi, Tangerang, ke Bogor, dan sebagainya. Di pusat kota ini banyak gedung pemerintahan, toko, tempat makan, ruang publik, hingga irisan transportasi umum seperti halte-halte bis umum. Tidak jauh dari Monas pun, di Jalan Tamrin, di Jalan Sudirman, kita bisa melihat kereta api bandara bersandar. Sehingga orang yang datang jauh dari kota-kota bisa landing dan mengakses kota dengan mudah. Inilah bentuk tata kota yang menjadi antitesa dari konsep Forbidden City atau kota terlarang. Tata kota yang mudah diakses masyarakat adalah tata kota yang berdasarkan pemerintahan yang demokratis. Kalau dalam konteks demokrasi, maka tata kota yang baik pasti membuat masyarakatnya mudah mengawasi pemerintahannya. Gedung-gedung pemerintahan yang terdapat lapangan di depannya biasanya diperuntukkan untuk masyarakatnya berdemonstrasi dengan tertib. Apabila tempat pemerintahnya sulit diakses, tentu saja potensi kekacauan dan kebuntuan akses semakin besar kemungkinannya. Selain itu, tata kota juga menjadi tempat bagi banyak budaya setempat berkembang. Ambillah contoh kota besar seperti Paris. Di kota itu, pusat kota haruslah dihuni oleh bangunan yang asli yang mencirikan Paris di zaman dahulu. Semakin jauh dari lingkaran pusat kota, maka bangunan-bangunan semakin leluasa untuk memasukkan unsur-unsur modern. Hal ini bertujuan karena pusat kota di negara maju banyak yang menjadi etalase budaya setempat. Dari semua keterangan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah tata letak perkotaan itu akan berguna sebagai satu, tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai negara demokrasi, seharusnya kota di Indonesia tidak sulit diakses siapapun. Transportasi menjadi poin penting untuk masyarakat masuk ke kota. Kedua, tempat yang mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhannya. Dasar dari pembentukan kota adalah sebagai pusat distribusi kesejahteraan. Dia harus memiliki tempat untuk berkumpul, mencari logistik, mencari kebutuhan sandang, pangan, mendapatkan kemudahan untuk mengakses birokrasi, dan sebagainya. Tempat untuk menunjukkan identitas kedaerahannya. Pusat kota seharusnya menjadi gambaran identitas siapa kota itu. Bagaimana sejarahnya, bagaimana budayanya, dan bagaimana kota itu menghargai warganya. Ketiga hal itu biasanya memang menjadi ciri khas sebuah kota. Tetapi di negara maju seperti Amerika Serikat, kota pun memiliki identitasnya masing-masing. Tidak hanya seperti tiga yang saya sebutkan tadi. Hal ini karena ruang di sebuah negara harus memiliki konektivitasnya satu sama lain. Kita ambil contoh kota-kota di Amerika Serikat. Di sana, kota memiliki identitas yang jelas. Boston adalah kota pendidikan dan budaya. Washington DC adalah kota pemerintahan. Detroit adalah kota industri berat. Las Vegas kota hiburan. Austin kota industri kreatif. Kota-kota seperti San Francisco, San Jose di lembah Silicon adalah kota industri digital. Dan banyak lagi kota di sana yang memiliki identitasnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang baik
Karena negara yang memiliki identitas kota yang berbeda-beda akan mudah meningkatkan sinergi atau kerjasama satu kota dengan kota lainnya. Selain itu, hal ini mempermudah komunitas atau warga setempat untuk mengembangkan industrinya. Mungkin kita bisa mengambil contoh seperti ini. Mengapa orang seperti Steve Jobs, Steve Wozniak, dan banyak lagi anak muda di Palo Alto, di Silicon Valley bisa dengan mudah menjadi seorang ahli komputer? Itu karena di Palo Alto, komputer dan teknologinya sudah seperti hiburan anak muda. Palo Alto adalah daerah industri komputer. Semua masyarakat di sana dekat dengan identitas kota ini. Tidaklah aneh dari tempat ini nama-nama seperti Steve Jobs, Bill Gates, Sergey Brin, Larry Page akhirnya menjadi simbol komputer modern dunia. Dengan majunya daerah perkotaan beserta industrinya, dalam catatan beberapa negara, hal ini membuat migrasi dari desa ke kota semakin besar. Permasalahan kemudian timbul. Dengan semakin mudahnya akses ke kota, maka banyak orang desa mudah merantau ke kota. Hal ini menjadikan urbanisasi yang ujungnya menjadi ancaman bagi kehidupan manusia baik di kota atau desa. Karena urbanisasi mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan nilai yang besar antara desa dan kota. Di kota yang individualis dan memegang nilai modern kadang membuat orang desa merasa bahwa orang kota tidak bernilai dan tidak menyadari bahwa saling membantu adalah cara hidup yang benar. Di luar atau terlepas apakah itu benar atau tidak, di banyak kajian yang memang mengatakan bahwa perkembangan urbanisasi di negara besar seperti Cina pun timbul banyak sekali masalah. Mulai dari masalah kelayakan hidup karena di kota yang padat penduduknya, ketimpangan desa dan kota yang makin besar, orang-orang tua di desa yang ditinggal oleh anak mudanya ke kota, banyak yang terlantar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dari sisi sini, kita bisa mempunyai dua pilihan. Pertama, sebagai solusinya, apakah sebaiknya desa diubah seperti kota? Sehingga orang desa tidak perlu lagi ke kota. Atau ada solusi kedua. Apakah desa akan kita bentuk sebagai sebuah tempat yang khusus, di mana desa dijadikan tempat produksi pangan, produksi kerajinan, bahkan mungkin produksi dalam industri kreatif berbasis budaya, sedangkan kota akan menjadi pusat distribusinya baik untuk lokal maupun internasional. Dengan demikian, produk murah kita pun bisa bersaing dengan negara lain. Dari kedua hal itu, menurut saya pilihan kedua merupakan pilihan yang paling bijak. Mengubah desa menjadi kota atau mirip kota bukanlah pilihan yang tepat. Desa memiliki nilai dan budaya sendiri yang berbeda dengan kota. Desa memiliki potensi yang besar, yang sayang sekali apabila dihilangkan hanya karena ide desa sebaiknya meniru kota. Pertanyaan besarnya sekarang adalah ada 3. 1, apakah kota itu didesain untuk bisa diakses oleh semua orang? Sebagai manusia Indonesia, kita punya hak untuk mengakses ruang. Secara kasat mata, memang kota seperti Jakarta tidak bisa disebut sebagai kota yang berpihak pada rakyat kecil. Untuk ukuran Indonesia, biaya transportasi di Jakarta masih tidak bisa dibayar oleh mayoritas orang dari perdesaan. Tempat makan, hotel, dan banyak lainnya di pusat kota Jakarta hanya bisa diakses oleh kalangan yang berduit. Apakah ini membuktikan bahwa di Indonesia masalah hak atas ruang masih dinikmati oleh kalangan tertentu? Kedua, apakah pembangunan desa bisa dilakukan seperti kita membangun kota? Dengan membuka akses transportasi, memperbanyak ruang untuk warga berkegiatan, dan mempertebal budaya dan seni di daerah desa tersebut melalui desain bangunan dan hal lainnya. Ini juga bisa menjadi salah satu pilihan. Ketiga, apakah dengan ketimpangan antara desa dan kota yang besar, maka membuka desa agar lebih accessible, terjangkau, malah justru mengakibatkan desa bisa dieksploitasi habis-habisan oleh masyarakat kota? Membuka desa untuk berhadapan dengan kota tentu harus dilakukan secara hati-hati. Ada satu kejadian di satu daerah yang mungkin bisa kita jadikan bahan kajian. Di daerah tersebut, tanah desa banyak yang kosong. Salah satu sebabnya adalah tanah di sana berbentuk lereng.
sedangkan mayoritas warga adalah petani. Lereng memang tidak diperbolehkan untuk ditanami tanaman yang kecil, karena lereng membutuhkan tanaman besar untuk menahan air. Ketika desa itu dibuka aksesnya, maka lereng-lereng ini akhirnya dialihfungsikan. Untuk menambah pendapatan, maka surat hak guna dibeli oleh mayoritas orang kota. Dan orang desa di sana menjadi buruh petaninya. Dari peristiwa ini pun sudah ada beberapa masalah. Pertama, korupsi jual beli surat izin pengelolaan tanah, eksploitasi alam yang membuat desa menjadi banjir, dan penduduk desa yang tidak lagi menjadi tuan di tanah kelahirannya sendiri. Membuat perkotaan yang memiliki spesifikasi sendiri sebagaimana kota-kota di Amerika, membuat desa menjadi penopang utama masyarakat kota. Dan menghubungkan semua daerah di Indonesia dalam satu sinergi yang apabila kita meminjam istilah dari Yuval Noah Harari, maka ini akan menjadi suatu konsep kerjasama yang cerdas, yang intelek. Pekerjaan rumah Indonesia terbesar adalah membuat jejaring atau konektivitas antar daerah, sehingga semua bisa bersinergi dalam 3 tujuan. Membuat pemerataan kesejahteraan, membuat Indonesia semakin berdaya saing tinggi, dan mencerdaskan bangsa melalui kemunculan spesialisasi dan generalisasi yang dibutuhkan oleh negeri ini.